Kemenangan Blackpool atas Lincoln City pada lanjutan League One membuat Elkan Baggott mendapat apresiasi dari bek legendaris Manchester United. Steve Bruce yang pernah membawa Man United ke podium juara Premier League pada era kepelatihan Sir Alex Ferguson merupakan pelatih Blackpool. Sebagai sosok yang pernah menjadi bek tengah dan kini menjadi juru latih, Bruce memberi pujian kepada Baggott dan Oliver Casey yang menjadi duel center back Blackpool dalam laga melawan Lincoln City. Saya senang dengan sikap para pemain. Secara defensif, saya pikir bek tengah kami khususnya begitu hebat dalam melakukan pekerjaan mereka. Mereka hebat, mereka menyundul bola dan memblok. Mereka fantastis sebagai pemain, ujar Bruce. Baggott dan Casey tampil solid mengadang laju para pemain tuan rumah yang berupaya membobol gawang skuad The Tangerines. Selain itu, keduanya juga menjadi aktor pencetak gol kedua Blackpool yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Baggott memberi assist, sementara Casey bertindak sebagai eksekutor yang menjaringkan bola ke gawang Lincoln City. Setelah kemenangan atas Lincoln City, Bruce berharap anak asuhnya bisa tampil stabil dan melanjutkan laga sisa dengan hasil maksimal. Yusa Nugraha membocorkan sesuatu yang membuat bahagia pencinta timnas Indonesia. Ia mengatakan PSSI sedang mengurus proses 4 pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Dua nama yang sudah pasti adalah Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Lantas siapa keduanya? Yusa menyebut keduanya berposisi kiper dan striker. Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya lagi berposisi kiper. Jadi ini juga saya spill sedikit, kata Yusa. Dua nama selain Ole Romeni dan Jairo Riedewald adalah Emil Audero dan Miliano Jonathans. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor Emil Audero membela timnas Indonesia beredar kencang. Rumor pertama muncul ketika Emil Audero salaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada medio April 2024. Baru-baru ini di akun Instagram Como 1907, Emil Audero juga mengucapkan kata "sampai jumpa". Hal ini semakin menegaskan ex-kiper Juventus segera membela timnas Indonesia. Sedangkan Miliano Jonathans, ia beberapa kali ditanya peluang membela timnas Indonesia. Pemain yang baru saja pindah dari Vitesse Arnhem ke FC Utrecht ini mengaku baru akan memutuskan memilih Indonesia atau tidak pada musim panas 2025. Namun, Miliano Jonathans bisa saja mengambil keputusan lebih cepat mengingat banyaknya pemain top yang mau gabung timnas Indonesia. Jika Ole Romeni, Jairo Riedewald, Miliano Jonathans, dan Emil Audero gabung timnas Indonesia pada Maret 2025, kesempatan skuad Garuda menang atas Australia pada Kamis 20 Maret 2025 sangat besar. Pemain belakang Fenerbahce Jadon Oosterwolde mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Yang menarik adalah pemain kelahiran Zwolle itu memenuhi syarat untuk membela 3 negara sekaligus. Selain Belanda sebagai negara kelahirannya, bek berusia 23 tahun tersebut juga bisa membela timnas Indonesia dan Suriname. Itu diakui sendiri oleh Jadon Oosterwolde saat diwawancarai ESPN. Bek 23 tahun tersebut saat ini membela klub yang diasuh Jose Mourinho, Fenerbahce. Sebagai pemain berkaki kiri, Jadon bisa menguasai posisi bek tengah dan bek kiri. Di bawah asuhan Jose Mourinho musim ini, dirinya lebih banyak diturunkan sebagai bek kiri. Jadon mengaku sudah ditawari oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. PSSI bukan hanya kompetitor tunggal. Pihak Suriname juga sudah menghubungi bek 23 tahun tersebut. Namun, dirinya masih belum memutuskan negara yang akan dibelanya di karir internasionalnya. AFC melalui situs resmi mereka telah merilis jadwal timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Indonesia versus Bahrain akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Kick-off Indonesia versus Bahrain adalah 20.45 waktu Indonesia Barat. Ini berbeda dari biasanya karena dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia sebelumnya, waktu sepak mula dilaksanakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkap alasan jadwal Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia.
2026 digelar lebih malam. Sumarji mengatakan, hal ini menyesuaikan dengan aktivitas di bulan puasa Ramadan. Pertandingan sepak bola pada periode bulan puasa di Indonesia biasa digelar sedikit lebih malam. Pergeseran jadwal kick-off mempertimbangkan bulan puasa, kata Sumarji. Pertandingan melawan Bahrain akan sangat penting bagi timnas Indonesia. Torehan poin maksimal dari laga tersebut diharapkan dapat jadi pembuka jalan bagi skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Saat ini tim Merah Putih ada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Peluang timnas Indonesia masih terbuka jika mampu mengemas hasil maksimal dari setiap laga. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan dalam lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Sebelum menjamu Bahrain, skuad Garuda lebih dulu bertandang ke Australia pada 20 Maret. 2 laga tersebut akan turut menentukan nasib timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Calon pemain timnas Indonesia, Djario Riedewald, dikabarkan telah dijatuhi sanksi larangan bertanding dalam 2 pertandingan buntut kartu merah di laga Sint-Truidense VV versus Royal Antwerp Sabtu. Pemain berposisi gelandang bertahan ini diusir wasit setelah memukul penggawa timnas Jepang, Joel Chima Fujita, dalam lanjutan Liga Belgia 2024/2005. Menyitat media Belgia Nieuwsblad, Komite Disiplin KBVB menjatuhkan Riedewald larangan bertanding 2 laga, ditambah 1 laga yang ditunda. Royal Antwerp maupun Riedewald dikabarkan tidak membantah soal pengurangan hukuman itu. Tetapi Komite Disiplin setuju dengan pembelaan klub yang menyebut pukulan sang pemain tidak intens. Kartu merah yang diterima Riedewald di sisi lain tidak akan berpengaruh pada peluangnya dalam membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi ex Crystal Palace dan Ajax Amsterdam ini tengah dikebut PSSI. Gelandang 28 tahun itu diharapkan bisa menjalani debu pada Maret 2025. Timnas Indonesia sudah ditunggu 2 laga penting dalam lanjutan grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret. PSSI mengundang timnas Belanda untuk bertanding dengan timnas Indonesia. Undangan resmi itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat melakukan kunjungan ke KNVB di Belanda. Jika kedua tim jadi bertemu, tidak menutup kemungkinan Tijani Reijnders akan melawan adiknya, Eliano Reijnders. Tak hanya itu, skuad Garuda yang dilatih oleh trio Belanda serta diisi banyak pemain keturunan itu akan menghasilkan pertandingan seru antara timnas pusat dengan timnas cabang.